Sebuah debat yang berkualitas tidak diukur dari seberapa keras seseorang berbicara ataupun seberapa banyak ayat yang mampu dihafalkan. Debat yang baik justru memperlihatkan apakah seorang pembicara mampu mempertahankan argumentasinya secara konsisten ketika diuji oleh pertanyaan-pertanyaan kritis. Dalam diskusi kali ini, pembahasan tidak hanya menyentuh persoalan hadis, Al-Quran, Injil, maupun konsep ketuhanan. Yang jauh lebih menarik adalah bagaimana kedua narasumber menggunakan metode argumentasi yang berbeda. Edis menggunakan pendekatan logika, definisi istilah, dan analogi untuk menguji konsistensi lawan bicara, sementara lawan diskusi lebih banyak mengemukakan pertanyaan dari sudut pandang seorang Muslim awam yang mencoba memahami penjelasan tersebut. Karena itu, video ini lebih tepat dipahami sebagai analisis terhadap cara berargumentasi daripada sebagai penilaian mengenai benar atau salahnya sebuah keyakinan. Dalam kajian logika, sebuah kesimpulan hanya akan kuat apabila premis-premis yang membangunnya konsisten. Sebaliknya, apabila premis berubah-ubah mengikuti kebutuhan debat, maka kekuatan kesimpulannya ikut melemah. Bang Farhan, silakan Bang, Abang perkenalkan dulu diri Abang Muslim atau Kristen, silakan. Ya, mohon izin Bang Edis, Assalamualaikum, saya seorang Muslim. Saya Islam. Oke, Bang, betul atau tidak Bang, apa yang saya sampaikan selama ini tentang Islam? Ataukah saya melakukan fitnah? Coba. Memang sesuai dengan kalau saya sendiri melihat Bang Edis mempelajari keyakinan kami agama Islam, ada datanya, memang betul, nggak salah. Nah iya. Nah, cuman permasalahannya ketika saya menyampaikan fakta-fakta seperti itu, kenapa kok malah marah-marah sama saya? Contoh. Bang, malam ini Abang mau tidur jam berapa nanti? Saya ya kadang-kadang suka jam 12 malam. Oke, jam 12 malam tidur. Percaya nggak? Waktu Anda nanti tidur, setan-setan akan tidur bermalam di hidung Anda. Kalau saya sih nggak percaya. Tapi itu isi hadis. Memang saya juga kadang-kadang masih meragukan hadis, karena hadis ini baru dituliskan 1 abad atau 2 abad setelah tokohnya nggak ada gitu. Iya, betul sekali Bang. Pembukuan Jadi hadis. kadang-kadang saya berpikir, Bang Edis, apakah ini memang kenyataan yang dialami si tokohnya itu, yang ditulis itu, apakah memang ini karangan orang-orang gitu. Jadi kesannya banyak perbedaan. Saya juga kadang-kadang saya juga berpikir gitu. Itu dia Bang, betul. Makanya sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran, yang terjadi itu gini Bang, agama ini banyak dimonopoli atau dikuasai oleh pemuka agamanya. Karena orang awam tuh gak sempet Bang, orang awam gak sempet baca Alkitab, baca Quran, gak sempet. Mereka sibuk kerja gitu loh. Sedangkan pemuka agama sibuk buka isinya. Nah, makanya kadang-kadang orang-orang itu hanya menerima saja apa kata pemuka agama. Contoh di dalam agama Islam. Ustadz bilang apa? Ini kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apa segala macam. Ini kitab fiqih, ini kitab apa? Mereka akan promosi kitab-kitabnya, Bang. Supaya apa? Supaya bisnis lancar, ya kan? Betul. Nah, tetapi apa kata Al-Quran? Quran berkata, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelumnya ada petunjuk dan cahaya. Kitab apa itu? Kitab Injil dan kitab Taurat. Quran memerintahkan supaya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Jelas ayatnya. Tetapi ketika kita main ke rumah-rumah orang Islam, ternyata orang Islam baca Al-Quran, Al-Qurannya dibalik begini, diputer balik. Nah,
ketika diputar balik begini, seharusnya tertulis berimanlah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, jadinya berimanlah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya ketika saya main ke rumah-rumah orang Islam, di rumah-rumah orang Islam tidak terdapat kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil dan Taurat. Yang terdapat di rumah mereka justru kitab fikih. Bagaimana malam Jumat sunnah Rasul, ya kan? Bagaimana nanti iwik-iwik sama dengan pahalanya membunuh 40 Wahyudi. Itu yang dipercayai oleh umat. Ya. Begitu, Bang. Bang Edis, Ya. tanya nih. Tapi kadang saya pernah lihat di scroll TikTok juga gitu, mohon izin. Itu di Injil juga kadang-kadang berbeda-beda ya, kayak Injil Aramaik. Saya lihat gitu, ternyata Yesus juga punya Tuhan, Pak. Punya Baik. Tuhan. Ini gitu. pertanyaan yang bagus ya. Namanya Yesua, bukan Yesus gitu. Baik. Pertanyaan bagus. Saya mau Bedanya, tanya nih, kan saya awam. ya, Mau pertanyaan tanya dulu bagus gitu. itu, Bang. Pertanyaan bagus. Begini, Bang. Jadi, Bang, kita itu harus mengerti dulu apa itu definisi punya Tuhan. Punya Tuhan itu artinya punya sesuatu yang kepadanya kita itu patuh, taat, tunduk, mengikuti. Contoh, Bang. Saya kasih contoh. Kalau Anda patuh, taat, tunduk, mengikuti iblis, setan, berarti yang Anda tuhankan itu Allah atau iblis itu? Ya, iblis itu. Iya, berarti Anda punya Tuhan bukan Allah tetapi iblis. Karena Anda tidak patuh sama Allah, Anda patuhnya sama iblis. Taatnya sama iblis, bukan taatnya sama Allah. Nah, Betul. punya Tuhan itu artinya punya Tuhan, itu kalimat yang sama. Begitu. Banyak orang bilang begini, tuh, kau Tuhan kan itu Edis tuh. Udah kau Tuhan kan. Artinya mengikuti, tahluk, tunduk kepadanya. Mengikuti perintah-perintahnya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, Bang, di dalam Alkitab, tidak boleh kita mengingkari bahwa tokoh Yesus yang adalah Sang Firman yang menjadi manusia, ia melakukan perintah-perintah kehendak dari Bapa yang mengutusnya. Itu kata Yesus sendiri. Begitu. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, Tuhan Yesus juga berdoa. Dia bukan seorang ateis. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia menaruh pengharapannya kepada Bapa di surga. Nah, makanya kalau bahasa-bahasa kita, berarti dia bertuhan dong. Ya iya, dia bertuhan, itu namanya. Begitu. Nah, Berarti itulah. Yesua ini utusan kan ya? Berarti Betul. utusan istilahnya. Betul, yang menolak Yesus diutus Bapa di surga, itu namanya Agatha alias Afrida Magdalena. Begitu. Berarti inti ajaran Yesua ini kemanusiaan kan? Sesuai dengan kalau kan saya anak bangsa Indonesia ya. Jadi otomatis punya falsafah pandangan kita itu Pancasila. Berarti kalau diterapkan ajaran Yesua ini bagus ya dalam Makanya Bang, kita. Gitu. makanya kita itu harus mirip dengan Yesua, harus mirip dengan Tuhan Yesua atau Yesus. Ya. Nah, makanya Bang, manusia itu pada dasarnya adalah cerminan daripada Sang Pencipta. Dia harus menjadi gambar, representasi daripada Sang Pencipta di muka bumi ini. Makanya dalam agama Islam itu dikenal sebagai manusia diciptakan menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang merepresentasikan daripada Sang Pencipta. Untuk apa? Untuk memelihara, merawat bumi ini sebagai wakilnya Dia. Begitu. Nah, pada waktu Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Dia yang menciptakan,
ternyata Adam tersebut telah rusak dia. Gambarnya bukan menjadi gambar daripada Tuhan lagi. Dia jatuh ke dalam dosa. Begitu, makanya dia mengingini kemauan dirinya sendiri. Tidak menjadi representasi dari Sang Pencipta. Nah, makanya harus ada Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua yaitu Yesus. Nah, Yesus, tokoh sosok Yesus inilah, Yeshua inilah yang menjadi sampel manusia yang sejati, yang menjadi representasi daripada Bapa di surga. Nah, makanya semua manusia harus dibentuk menjadi karakternya seperti Yesus. Makanya Yesus harus menjadi kepala kita. Kepalanya harus Yesus. Kalau mau jadi orang benar, kepalanya harus Yesus, bukan yang lain. Keyakinan, jadi mengikuti akhlaknya gitu ya. Iya, Ibaratnya jelas, gitu. jelas seperti itu. Mengikuti akhlaknya. Iya. Nah, disitulah Yesus menciptakan manusia baru yang segambar dan seturut dengan pribadi daripada Bapa di surga, seperti Yesus. Begitu. Makanya ia menjadi yang sulung. Begitu di antara umat manusia. Begitu. Nah, makanya Bang, kekristenan itu berbicara tentang bagaimana membentuk manusia menjadi manusia baru. Ya, atau kalau bahasa kita itu dicangkokkan kepada tunas yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Begitu, Bang. Apakah Yesus berarti utusan dong? Iya, utusan. Berarti dia bukan Tuhan kalau begitu. Kalau Yesus itu adalah utusan. Nah, ini saya jawab lebih detail ya. Nih, kalau yang Anda maksud bukan Tuhan, di situ maksudnya Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Betul. Betul. Yesus bukan Tuhan yang Yesus berdoa kepadanya. Betul. Tetapi Yesus juga Tuhan. Nah, nanti jangan bingung nanti Anda nih. Gimana sih? Ibaratnya bukan Tuhan gitu tapi kan, Tuhan gitu. Begini Bang. Sebenarnya yang menjadi pokok masalah kita itu Bang, kata Tuhan itu sendiri Bang. Karena kata Tuhan itu sebenarnya nggak pernah ada dalam Alkitab, dalam Bible, dalam Quran, nggak ada. Yang ada itu kata kurios. Begitu. Nah, Bapa di surga itu dia kurios. Nah, Yesus juga kurios. Tetapi Yesus bukan kurios Bapa di surga. Saya kasih contoh. Biar nggak bingung-bingung. Nanti yang nonton, Dis, kamu ngomong apa sih? Saya bingung. Ya, karena banyak orang ber-IQ jongkok. Gini Bang, saya mau tanya dulu, mohon maaf dulu. Abang punya anak nggak? Punya. Oke, berarti Anda bapak kan? Iya. Oke. Waktu Anda ngobrol dengan saudara-saudara Anda dalam satu kandungan, bapak mana? Contoh, Anda ketemu sama kakak atau adik atau abang Anda. Ketika Anda berkata kepada mereka, mana bapak? Waktu Anda ngomong begitu, bapak yang dimaksud siapa? Ya bapak saya. Nah, tetapi ketika anak Anda ngomong, Ya saya. Anda, pertanyaan saya, Anda bapak atau tidak? Tergantung situasinya. Kalau anak saya yang bilang, begitu. Anda bapak, tapi bukan bapaknya yang Anda maksud waktu Anda ngomong sama teman-teman satu keluarga, bukan begitu. Anda bapak bagi anak Anda, begitu. Nah, sebenarnya Bang, kata kurios itu juga kata-kata gelar. Itu bisa ditujukan kepada siapa saja yang dimana dia memiliki suatu kuasa untuk mengendalikan yang kepadanya orang taat, patuh, tunduk, mengikuti. Itu di dalam bahasa Arab disebut Rob. Begitu. Berarti kalau gitu yang jadi kesalahan itu penterjemah dong Bang Edis. Bukan penterjemah Bang. Penterjemah tidak salah juga. Yang salah itu adalah masyarakat membuat definisinya sendiri. Kata-kata seperti itu terjadi Bang di tengah-tengah masyarakat Bang. Sering. Kalau kita belajar linguistik, belajar bahasa, itu terjadi Bang. Jadi sebenarnya kata Tuhan itu kata yang sama persis dengan kata Tuan. Sama seperti ini Bang. Tahu.
saya tidak tahu siapa namanya. Dengan saya tidak tahu siapa namanya. Sama itu, Bang. Contoh, pahit. Rasanya pahit. Rasanya pahit. Pahit dengan pahit sama, Bang. Cuman huruf H-nya dihilangkan. Sama dengan kata Tuhan. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sebenarnya sama. Makanya Bapa di surga itu Tuhan. Tuhan itu artinya pemilik, Bang. Yang menguasai sesuatu, yang memiliki sesuatu. Nah, Yesus juga Tuhan juga. Dia memiliki sesuatu, menguasai sesuatu bagi orang-orang yang menyerahkan atau membuat dirinya Tuhan. Membuat dirinya Tuhan. Makanya Bang, Allah itu Tuhan atau Tuhan bagi orang Islam. Karena orang Islam menyerahkan dirinya kepadanya sebagai miliknya. Tetapi orang Islam tidak menyerahkan. Orang Islam tidak menyerahkan dirinya kepada Yesus sebagai miliknya. Makanya orang Islam tidak menundukkan diri, menyerahkan diri dalam kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Makanya Yesus tidak menjadi Tuhan atau tidak menjadi Tuhan bagi orang-orang Islam. Iya, betul. Begitu. Ini yang bahasa-bahasa seperti ini, Bang, yang harus kita sadarkan. Makanya di dalam Alkitab ada kata-kata begini. Maka dari itu Allah telah membuat Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan. Begitu. Maksudnya apa? Yesus itu diangkat menjadi Tuhan oleh Allah Bapa di sorga. Itu ada ayatnya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang menyerahkan diri kepadanya sebagai miliknya itu diselamatkan. Begitu. Nah, tetapi sayangnya banyak orang malah menyerahkan dirinya kepada iblis. Sehingga iblis yang menjadi tuannya, menjadi Tuhannya. Mereka menjual dirinya menjadi kepunyaan daripada iblis. Padahal yang Bapa di sorga inginkan adalah supaya setiap orang menyerahkan dirinya kepada Dia untuk menjadi milik kepunyaannya. Bagaimana caranya orang menyerahkan diri kepada Bapa di sorga supaya menjadi miliknya? Harus menyerahkan diri kepada anak yang diutusnya, yaitu Yesus. Iya, bahasa-bahasa Islam. Saya pakai istilah-istilah bahasa Islam, Pak. Wasilah. Seperti itu. Begitu, Pak. Jadi semoga ya, kalau Abang mendengar hal ini, udah waktunya ganti Tuhan, Bang, atau ganti Tuhan. Kemarin ada tagar tuh 2019 ganti presiden kan? 2019 ganti presiden, tapi kan nggak kesampaian. Nah, sekarang 2026 ganti Tuhan. Begitu, Bang, ya. 2026 ganti Tuhan, Bang, ya. Jangan lagi Allah tetapi Tuhan Yesus. Jadi ya, apa yang saya sampaikan ini semoga Anda mengerti, ya Bang, ya. Anda sebagai Islam, Anda menyerahkan diri, menundukkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya kata Allah dan Rasul-Nya itu selalu nempel. Allah wa Rasul, begitu. Nah, sedangkan kalau Anda menjadi seorang Kristen, Anda harus menyerahkan diri kepada Bapa di surga dan anaknya dan Roh Kudusnya. Nah, anak di sini memang, Bang, itu kesannya negatif bagi orang Islam. Padahal anak di situ bukan berbicara tentang biologis, Bang. Berarti anak bangsa gitu kan. Iya. Anak di situ artinya representasinya, Bang. Representasi, begitu. Seperti Anda punya anak. Ya kan? Anak Anda itu adalah representasi daripada Anda. Benih Anda itu adalah ya warisan daripada Anda. Begitu. Seperti itu. Jadi Yesus Immanuel, dia itu adalah Allah. Kalau pakai Allah nanti Anda sangka Anda Allah, begitu ya. Artinya Tuhan beserta manusia. Makanya ketika Yesus hadir, di situ ada kesembuhan, di situ air mata dihapus, di situ tidak ada kematian.
Jadi Yesus merupakan lambang kehadiran daripada Bapa di sorga. Di mana ada Yesus, di situ ada kebangkitan. Di mana ada Yesus, di situ tidak ada kematian. Seperti itu, Bang. Dan itulah janji dan harapan yang kami percaya bahwa Ia akan datang kembali ke dunia ini memulihkan keadaan manusia seperti sedia kala. Seperti itu. Oke, hanya itu, Bang. Jadi Kristen ini lebih kepada, kalau dunia Islam itu kayak tasawuf ya mungkin ya. Iya, tetapi kalau dalam agama Islam, Bang, bagaimana kita mau meyakini sebab Muhammad meninggal dunia ada dalam kubur? Bagaimana ia menunjukkan jalan kepada hidup? Tapi memang dia di antara dua agama ini, agama Abrahamik ini antara Islam dan Kristen ini, tapi tokoh Yesua ini tetap memang diklaim tetap hidup gitu, yang luar biasanya gitu, walaupun beda versi, yang satu disalib, yang satu tidak disalib gitu ya. Tapi Iya, begini, Bang, bukan tidak disalib, Bang, bingung disalib atau tidak. Karena orang Islam sendiri, Bang, itu terpecah menjadi dua golongan. Apakah sosok Isa itu disalib atau tidak, Bang? Satu ngomong disalib, satu bilang tidak. Tapi suara Abang kekecilan, Bang. Mungkin Abang besok bisa naik pakai headset ya. Iya ya. Oke, baik ya, Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke, makasih Bang Oke. Edis. Sama-sama, Bang. Editasinya. Ya, saya turunkan ya. Nah, teman-teman, ketika saya menyampaikan seperti itu dengan orang-orang Islam, ya, pasukan Robert, ya, pasukan 200, karena jumlahnya nggak lebih dari 200, ya, akan berkata kepada saya, lihat tuh, Edis tuh, bilang Yesus Tuhan katanya, saksi Yehova. Saksi Yehova. Tapi yang terjadi itu begini, teman-teman. Yang terjadi adalah orang-orang itu sering salah memahami apa yang saya utarakan. Kalau kita berbicara dengan orang yang memandang Yesus sebagai sosok manusia, memandang Yesus sebagai sosok nabi, memandang Yesus sebagai sosok utusan, kita harus berangkat dari pemahaman itu. Karena hanya itu yang kelasnya masih di situ. Tentu saja nanti ada tingkatan berikutnya. Bagaimana sosok Yesus adalah sesungguhnya adalah Sang Firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, lalu menjadi manusia. Artinya kita harus mulai dari kelas 1, begitu. Bertahap itu pemahamannya, makanya Injil itu ada 3. Matius, Markus, Lukas berbicara dari sudut pandang Yesus sebagai anak manusia. Nah, sementara satu Injil Yohanes berbicara tentang Yesus yang ilahi. Kita mulai dari depan. Metode saya seperti itu. Metode Anda kalian boleh dari atas ke bawah? Boleh. Nggak apa-apa. Begitu. Kita punya metode masing-masing. Begitu loh. Ya, seperti itu. Mari kita telaah satu persatu diskusi tadi. Pertama, pengakuan narasumber menjadi fondasi diskusi. Hal pertama yang patut diperhatikan justru terjadi pada awal dialog. Edis tidak langsung memulai dengan menyerang suatu ajaran. Ia terlebih dahulu mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah selama ini saya memfitnah Islam atau saya menyampaikan apa yang memang terdapat dalam sumber-sumber Islam? Pertanyaan ini penting secara metodologis. Mengapa? Karena sebelum membahas isi sebuah argumen, terlebih dahulu harus dipastikan apakah objek yang dibahas memang benar berasal dari sumber yang sah. Lawan diskusi kemudian menjawab bahwa apa yang disampaikan Edis memang memiliki dasar data. Dalam ilmu argumentasi, pengakuan semacam ini memperkuat posisi awal Edis TV. Setidaknya, perdebatan tidak lagi berkisar pada tuduhan mengada-ada, melainkan bergeser kepada persoalan bagaimana memahami sumber tersebut. Dengan kata lain, diskusi bergerak dari persoalan validitas sumber menuju validitas penafsiran. Kedua, kritik terhadap hadis, antara otoritas dan verifikasi. Contoh pertama yang dibahas adalah hadis mengenai setan yang bermalam di hidung orang yang tidur. Terlepas dari bagaimana hadis tersebut dipahami dalam tradisi Islam, yang menarik adalah respons lawan diskusi sendiri.
Alih-alih membela hadis itu secara mutlak, ia justru mengungkapkan keraguannya terhadap sebagian hadis karena proses kodifikasinya berlangsung lama setelah masa Nabi. Di sini, muncul satu persoalan epistemologis yang penting. Dalam setiap tradisi ilmu pengetahuan, semakin jauh jarak antara suatu peristiwa dengan proses pencatatannya, semakin besar pula kebutuhan untuk melakukan verifikasi terhadap keaslian informasi tersebut. Tradisi ilmu hadis sendiri sebenarnya telah mengembangkan metodologi yang kompleks, meliputi penelitian sanad, penilaian kredibilitas perawi, serta analisis isi hadis. Namun dalam dialog tersebut, pembahasan tidak masuk ke metodologi tersebut, sehingga kritik yang muncul masih berada pada tingkat umum. Artinya, titik kuat argumen Edis pada bagian ini bukan karena ia membuktikan hadis itu salah, melainkan karena ia berhasil menunjukkan bahwa bahkan di kalangan Muslim sendiri, terdapat ruang diskusi mengenai tingkat otoritas sebagian riwayat. Ketiga, otoritas pemuka agama dan literasi kitab suci. Bagian berikutnya mengangkat persoalan yang lebih luas, yaitu hubungan masyarakat awam dengan kitab sucinya sendiri. Edis berpendapat bahwa banyak orang lebih mengenal isi ceramah daripada isi kitab sucinya sendiri. Terlepas dari apakah generalisasi ini berlaku luas atau tidak, isu yang diangkat sebenarnya sangat relevan dalam studi agama. Dalam hampir semua tradisi keagamaan, terdapat pembagian peran antara ahli agama dan masyarakat umum. Persoalannya muncul apabila proses belajar berhenti pada menerima tanpa pernah memeriksa kembali sumber aslinya. Analisis yang lebih seimbang di sini adalah bahwa tradisi tafsir memang memiliki fungsi penting untuk membantu memahami teks yang kompleks. Namun, literasi langsung terhadap kitab suci juga tetap penting agar umat mampu membedakan mana isi teks primer dan mana interpretasi ulama. Dengan demikian, kritik Edis dapat dipahami sebagai ajakan untuk meningkatkan literasi keagamaan, bukan semata-mata penolakan terhadap tradisi penafsiran. Keempat, penafsiran sebagai inti perdebatan. Ketika pembahasan bergeser kepada hubungan Al-Quran dengan Taurat dan Injil, Edis menyoroti bahwa Al-Quran menyebut kitab-kitab sebelumnya sebagai wahyu yang mengandung petunjuk. Dari sini, ia mempertanyakan mengapa dalam praktiknya, banyak umat lebih banyak mempelajari kitab fikih atau kitab ulama dibandingkan kitab-kitab tersebut. Secara analitis, pertanyaan ini menyentuh isu yang lebih mendasar, yaitu posisi teks primer dibandingkan tradisi interpretasi. Namun agar analisis tetap lengkap, perlu diingat bahwa dalam banyak mazhab Islam, terdapat pandangan bahwa kitab-kitab terdahulu memang diakui keberadaannya, tetapi dipahami dalam kerangka teologi tertentu mengenai transmisi dan penafsirannya. Karena itu, hubungan umat Islam dengan Taurat dan Injil dipahami berbeda dengan hubungan mereka terhadap Al-Quran. Poin pentingnya adalah bahwa perdebatan ini bukan sekedar tentang keberadaan kitab, melainkan tentang bagaimana masing-masing tradisi memahami status dan fungsi kitab-kitab tersebut. Keenam, dinisan istilah Tuhan. Salah satu bagian yang paling menarik adalah ketika Edis mengalihkan fokus dari isi doktrin menuju definisi istilah. Alih-alih langsung menjawab pertanyaan apakah Yesus punya Tuhan, ia terlebih dahulu membahas makna kata Tuhan. Secara logika, langkah ini dikenal sebagai klarifikasi istilah. Klarifikasi istilah penting karena banyak perdebatan sebenarnya lahir bukan dari perbedaan fakta, melainkan dari penggunaan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Melalui analogi tentang seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya atau mengikuti kejahatan, Edis mencoba menunjukkan bahwa kata Tuhan dalam bahasa sehari-hari dapat menunjuk kepada pihak yang ditaati atau menjadi otoritas, bukan semata-mata kepada Sang Pencipta. Terlepas dari apakah definisi tersebut diterima oleh semua tradisi teologi, secara teknik debat, approach ini efektif karena mengurangi potensi salah paham mengenai istilah yang diperdebatkan. Keenam, penggunaan analogi sebagai strategi argumentasi. Sepanjang dialog, Edis berulang kali menggunakan analogi, misalnya analogi tentang seorang ayah yang tetap disebut bapak meskipun ia sendiri memiliki ayah. Dalam ilmu logika, analogi berfungsi untuk menjelaskan konsep yang rumit melalui pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun analogi memiliki keterbatasan. Sebuah analogi hanya membantu memahami struktur pemikiran, bukan otomatis membuktikan bahwa dua situasi yang dibandingkan identik dalam semua aspek. Karena itu, kekuatan analogi terletak pada kemampuannya memperjelas gagasan, bukan menjadi bukti final. Ketujuh, pergeseran dari identitas menuju transformasi moral. Hal yang menarik dari penjelasan Edis adalah bahwa ia tidak berhenti pada perdebatan identitas Yesus. Ia mengarahkan pembahasan kepada gagasan tentang perubahan karakter manusia. Menurut penjelasannya, inti kekristenan bukan hanya menerima suatu doktrin, melainkan menjadi manusia baru yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan Yesus.
Terlepas dari perspektif teologis masing-masing, pendekatan ini menggeser diskusi dari pertanyaan siapa Yesus menuju pertanyaan apa dampak ajaran tersebut terhadap kehidupan manusia. Dalam kajian agama, pergeseran dari identitas menuju etika seringkali menghasilkan dialog yang lebih produktif dibandingkan perdebatan definisional semata. Dari keseluruhan dialog tadi, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama Eddis terletak pada pola argumentasinya. Ia mulai dengan memastikan sumber yang dibahas, kemudian mengklarifikasi istilah, menggunakan analogi untuk menjelaskan konsep, dan berusaha menguji konsistensi penafsiran lawan bicaranya. Sementara itu, diskusi juga menunjukkan bahwa banyak persoalan teologi tidak cukup diselesaikan dengan mengutip satu ayat atau satu kalimat. Diperlukan pemahaman terhadap konteks, bahasa, tradisi penafsiran, serta metodologi masing-masing agama. Pelajaran terpenting dari dialog tadi bukanlah bahwa satu pihak otomatis benar dan pihak lain salah. Yang lebih penting adalah menyadari bahwa kualitas sebuah argumen ditentukan oleh kejelasan premis, konsistensi logika, dan kemampuan menjawab pertanyaan secara utuh. Debat yang baik bukan sekedar mempertahankan keyakinan, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji apakah cara kita membangun keyakinan tersebut benar-benar kokoh ketika berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis.